Cik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng Pak Desuki. Hei jamaah, jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Semoga yang menjawab salam saya yang semangat dan kompak, mugi-mugi rezekinya berkah berlimpah. Amin. Yang menjawab salam saya semangat dan kompak, mugi-mugi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi yang menjawab salam saya semangat dan kompak, hidupnya berkah berlimpah. Amin. Bertambah keberkahannya. Amin. Bertambah pasangannya. Amin. Biasanya sing bawa bapak niku amin ya. Sing muda-muda diputuskan pacarnya. Oke. Masjid Ar-Rahman jamaah pengawasan rutin Ahad lagi niki terkenal semangat dan kompak. Maka kita cek dulu menjawab salamnya, nggih? Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten Pak Bu, 1 tahun lebih muda jadinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, ingkang kula hormati jajaran dari ketakmiran Masjid Ar-Rahman, sing kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan, yang saya cintai dan saya banggakan adalah remaja-remaja dan pemuda-pemuda pecinta masjid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya bersyukur kepada Allah, dengan bersyukur atas nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, manusia niku kalau diberi 2 kenikmatan ini, maka manusia kadang sok lalai. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan wayahe sehat malah dinggo tidak digunakan untuk beramal soleh. Begitu merasakan yang namanya sakit, oh ternyata sehat niku mahal. Yang kedua, nikmat waktu luang. Kadang nikmat waktu luang niku kita pergunakan untuk berleha-leha, untuk ngopa-ngopi, udat-udu, tura-turu, betul? Nah, tapi ketika kita sibuk, oh ternyata yang namanya nikmat waktu luang itu sangat berharga. Yang paling penting dan yang paling utama yang Allah berikan sampai malam hari ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga ayahanda, ibunda sekalian, teman-teman semua bisa dengan mudah melangkahkan kaki menuju ke Masjid Ar-Rahman. 1 langkah menuju ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita, dan 1 langkah ke masjid ini, Allah ampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada percontohan terbaik kita. Kalau ada suami terbaik,
maka inilah suami terbaik, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga panjenengan yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini semoga termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Di hadis dikatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka dia dimudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, sebuah kebanggaan diri, sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Kula nggih saged hadir di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, bersilaturahim sila ukhuwah kepada panjenengan semua dalam rangka pengajian rutin. Nggih, insyaallah temanipun pada malam hari ini apa? Ada yang tahu? Boten? Wah, niki ayo dandani masjid. Nah, niki perkara masjid niki kula teng Kulon Progo ada gerakan yang namanya gerakan cinta masjid. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahman niki sudah masjid yang ke-47. Target kula dan target teman-teman, doa teman-teman niku target di tahun 2022 niki 99 masjid yang kami mau datangi. Mohon doanya nggih, semoga Allah mudahkan langkah kami dan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu, nggih? Wah, alhamdulillah. Ketok rupa-rupane niki tanggal-tanggal 6 nggih. Tanggal-tanggal muda rupa-rupanya masih bersinar-sinar. Alhamdulillah, kabar fisik sehat. Pripun kabar dompet, Pak, Bu? Aman nggih? Karena dompet niki bisa mempengaruhi kesehatan kita. Saya doakan semoga panjenengan semua dompetnya tebal-tebal, tebal notani maksudnya. Kabar fisik sehat, kabar dompet sehat. Lalu pripun kabar keimanan panjenengan sampai malam hari ini? Oh, Mas sedang di atas-atasnya. Wah, sedang semangat-semangatnya pengawasan niki. Mergane enten apa? Kangen water. Aduh, sedang biasa-biasa saja keimanan saya. Bahkan ada yang sampai mengatakan, waduh, sedang delosor-delosornya keimanan saya di bawah. Maka salah satu cara untuk mengecas keimanan kita, Bapak Ibu, yakni adalah dengan bermajelis ilmu. Yang namanya keimanan itu kadang naik, kadang tengah, kadang turun. Maka cara menstabilkan dan cara menaikkan keimanan tersebut, yakni adalah dengan kita bermajelis ilmu. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sampun kenal kalih kula dereng? Dereng nggih, pancen kula nggih mboten terkenal wonge nggih. Sampun disampaikan oleh MC, namanya kula Bayu Gatra Irawan. Kula asline bukan dari asli Jawa Tulen. Kula campuran Makassar dan juga Wonosobo. Nggih, Wonosobo niku ngapak nggih, orang ngapak ora kepenak. Ada yang dari Wonosobo? Boten. Ada yang dari Makassar? Boten. Memang saya paling asing dewi ning kene wonge. Ya alhamdulillah diperjalankan di Kulon Progo, ketemu sama Ustaz Abid, ketemu dengan Ustaz Diki. Masya Allah tabarakallah. Beliau adalah rekan-rekan saya yang senantiasa membersamai kami dalam berdakwah, dan alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahim ke sini nggih, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kita sharing-sharing mawon, santai-santai mawon sampai jam berapa Pak kesepakatan? Subuh? Oke. Kalau panjenengan mau sampai subuh, oke. Kulo sing mboten oke maksudnya. Masya Allah ya. Oke, kita sampai jam berapa Ustadz? Senyampainya, oke? Jam 9 kurang lebih ya. Sekarang jam 8. Oke, kurang lebih jam 9-an kita selesai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba sedikit membahas tentang kemasjidan. Kalaulah berbicara tentang masjid, apa yang terlintas di pikiran panjenengan dan apa yang terlintas di benak panjenengan? Monggo, Bapak-bapak enten sing mau menjawab? Napa? Saya pengen tahu dulu, survei terlebih dahulu. Kalau melihat Masjid Ar-Rahman niku, apa yang terlintas di benak jenengan? Tempat sujud.
tempat ibadah. Ibu, kalau melihat masjid, apa yang terlintas di benak panjenengan? Bangunannya bagus, ada lagi sholat, ada lagi duit piro mas, ada lagi banyak sekali, bermacam-macam. Tapi kita sepakati bahwasanya masjid niki adalah tempat ibadah, betul. Masjid niki adalah tempat kita majelis ilmu. Pertanyaan saya, apakah masjid ini sudah benar menjadi tempat kita beribadah? Apakah benar masjid ini sudah menjadi tempat bermajelis ilmu kita? Masya Allah, tabarakallah. Ya, bertebaran banyak sekali masjid-masjid yang bangunannya Masya Allah luar biasa sekali bangunannya. Tapi mohon maaf harus saya katakan tidak ada isinya sama sekali. Hampir di setiap tempat dimanapun kami berada, ya, survei mengatakan bahwasanya masjid saat ini sudah hanya menjadi sekedar bangunan saja. Masjid ini hanya sekedar untuk bagaimana memikirkan pembangunan fisik saja. Maka pada malam hari ini saya tidak banyak-banyak ayat, hanya satu ayat saja semangat kita untuk memakmurkan masjid. Di Quran surah At-Taubah ayat 18, Quran surah 9 ayat 18. Dicatat baik-baik, dihafalkan baik-baik, dan diresapi baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Coba kita bedah pelan-pelan satu ayat niki, insya Allah nanti bisa bermanfaat dan panjenengan bisa terbuka wawasannya tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Nah niki bagus Pak narasinya. Apa? Masjidnya milik Allah. Kalaulah masjid ini milik Allah, berarti masjid ini bukan milik yayasan. Masjid ini bukan milik organisasi, masjid ini bukan milik pewakif, masjid ini bukan milik donatur, tapi masjid inilah masjid miliknya Allah. Berarti siapapun yang dia beriman kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia bisa masuk ke dalam masjid. Sepakat nggih? Bahwasanya masjid ini masjid Allah, masjidnya milik Allah. Jadi yang namanya mohon maaf harus saya katakan, di dalam kemasjidan, di dalam namanya kepengurusan, di dalam namanya jamaah, pasti sering terjadi yang namanya perbedaan. Betul? Betul. Perbedaan itu perbedaan masalah fikih, masalah pendapat, masalah khilafiyah. Sampai kapanpun yang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada. Maka yang harus kita junjung yaitu adalah persatuan, persamaannya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid niku ada dua tipenya. Wonten pinten Bu? Ada dua. Bapak ada berapa tipe masjid? Ada dua. Masjid yang pertama, masjid usisa ala taqwa. Napa niku masjid usisa ala taqwa? Masjid yang dibangun berlandaskan ketakwaan kepada Allah dengan asas persatuan. Dan yang kedua, tipe masjid, masjid diror. Napa niku masjid diror? Masjid yang dibangun berlandaskan pecah belah persatuan umat dengan landasan apa? Pemecah persatuan umat. Maka cek masjid panjenengan, maka cek masjid sekitar kita, apakah sudah menjadi masjid yang bisa mempersatukan jamaah atau malah bisa menjadi pemecah jamaah. Nyun sewu, harus saya katakan, sering sekali saya dapatkan bahwasanya masjid itu bisa terpecah akibat beda pemahaman. Biasanya niku terjadi nyun sewu ketika mau menjelang Ramadan, betul? Ya. Ini agak sensitif memang pembahasannya, tapi
Marilah bersama-sama, kalaulah kita pengen memakmurkan masjid, singkirkan perbedaan, mari kita junjung yang namanya persatuan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hari kiamat. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya yakni adalah bersama-sama kita untuk memakmurkan masjid. Nah, pertanyaan ini Ki, Pak. Lalu bagaimana kula caranya untuk bisa memakmurkan masjid, Mas Bayu? Yang pertama, cara untuk memakmurkan masjid yang pertama adalah dengan pemikiran panjenengan, dengan ide-ide panjenengan. Oh, Masjid Ar-Rahman niki, oh Masjid Al-Huda apa Nurul Huda tadi? Ar-Rahman nggih. Oh ya, Rahman. Masjid Ar-Rahman niki digunakan misalnya program-program masjid makan-makan untuk supaya apa? Jamaah biar tertarik lebih dahulu untuk berangkat ke masjid. Maka cara kita memakmurkan yang pertama yakni dengan pemikiran panjenengan, dengan ide-ide panjenengan. Yang kedua, dengan apa? Dengan tenaga panjenengan. Oh, saya ahli di bidang tukang, maka geserlah tenaga Anda untuk dipergunakan untuk memakmurkan masjidnya Allah. Dengan apa lagi? Tenaga panjenengan membersihkan masjid, tenaga panjenengan dengan mengundang orang-orang untuk berangkat ke masjid. Dan yang ketiga, bagaimana cara memakmurkan masjid? Yakni adalah dengan harta panjenengan, yakni adalah infak dan sedekah. Ya, kalau ada yang beralasan, saya nggak punya pemikiran, Mas Bayu, saya nggak punya harta dan saya nggak punya tenaga, wes ra usah urip sisan, hidup segan, mati pun tak mau. Maka ketika kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya yakni adalah dengan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakat. Dan tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Pertanyaannya kula, Pak, Bu, berapa sering panjenengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah? Napakah 5 waktu? Napakah 4 waktu? Minimal niku subuh, ya, waktunya belum beraktivitas, betul? Ya, mungkin kalau zuhur sama asar, mungkin yang pekerja kantoran mungkin masih di kantor, mungkin yang pekerja di sawah masih di sawah, betul? Tapi kalau maghrib sama isya, usahakan untuk berjamaah di masjid, ya. Karena antara sholat berjamaah niku dengan sholat sendiri itu berbeda pahalanya. Pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Yun sewu, Bapak Ibu, kula menganalogikan niki rukun Islam onten pinten? 5 dan gangsal. Rukun Islam yang syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si hamba, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Bu, Pak, kalau analogikan, perhatikan baik-baik. Minimal kalau jenengan boten merisani kula, tidak memperhatikan saya, minimal jenengan perhatikan botol ini, ya. Niki botol kangen water. Nggih, kalau analogikan botol niki adalah Islam. Napa?
Islam. Dan 5 jari saya ini adalah rukun Islamnya. Coba kita analogikan, ketika ini Islam dan diikat oleh rukun Islam. Perhatikan baik-baik. Ketika misalnya rukun Islam yang 5, yang tadi terakhir nopo? Haji. Misalnya panjenengan mboten saged haji, belum bisa berangkat haji mungkin karena belum punya biaya, ya, maka terlepaslah satu rukun Islam. Betul? Masih kepegang Islam? Masih. Ya, setelah niku napa lagi? Zakat. Ya, mungkin misalnya nyun sewu jenengan sebagai mustahiknya belum menjadi muzaki, maka terlepaslah ini zakatnya. Maka Anda masih bisa memegang Islam? Masih. Selanjutnya apa? Puasa Ramadan. Misalnya panjenengan yang ibu-ibu habis melahirkan, ya, atau menyusui, belum bisa untuk berpuasa. Mungkin bapak-bapak nyun sewu ada penyakit atau ada medis mengatakan ini belum boleh berpuasa, maka terlepaslah puasa. Betul? Betul. Masih bisa kepegang Islam? Masih. Coba lihat kalau misalnya panjenengan meninggalkan sholat, maka terlepaslah Islam dari kehidupan panjenengan. Maka sebegitu pentingnya sholat. Saya masih maksiat Ustadz, sholat. Saya masih pacaran Ustadz, mana anak-anak muda ini? Sholat. Saya masih menggunakan ini, sholat. Karena sholat itulah yang nanti pelan-pelan, perlahan-lahan bisa menyingkirkan yang namanya kemaksiatan. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang di tengah-tengah masyarakat kita seperti ini Pak Bu. Halah, ngopo jengkang-jengking sholat. Halah, ngopo tundak-tunduk sholat. Biasanya seperti itu nggih. Kalau akhlaknya masih seperti itu, kalau tutur katanya masih seperti itu, mohon maaf saya katakan, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan perilakunya. Halah, ngopo sholat orang marake aku sugi. Biasanya ada yang seperti itu nyun sewu. Ada kalimat seperti itu, jamaah mengatakan seperti itu. Ya memang karena sholat itu memang tidak menjadikan kita untuk kaya. Tapi sholat ini bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Interaksi kita kepada Allah yakni adalah dengan sholat. Dan sholat itu sebaik-baik sholat yang adalah sholat berjamaah di masjid. Musibah niku Pak, Bu, musibah niku bukan kehilangan sandal di masjid. Napa? Bukan kehilangan sandal di masjid, tapi musibah terbesar yakni adalah ketika sandal panjenengan tidak terlihat di masjid. Wah. Anda sehat, Anda diberikan kekuatan harta, diberikan kekuatan tenaga, tapi Anda tidak terlihat di masjid, berarti itu musibah besar. Karena yang namanya perjalanan ke masjid niku bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, Bu, Pak, tapi hatinya dekat dengan masjid, saya yakin pasti dia akan sampai. Begitu sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, maka tak akan pernah sampai. Maka yang perlu kita, PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana mentautkan hati kita dengan masjid jamaah. Ya, masjid niku bahasa Arabnya nopo? Baitullah. Baitullah niku nopo? Rumahnya Allah. Baitullah niku terdiri dari 2 kata, bait dan Allah. Bait niku adalah tempat kita kembali dan Allah adalah Tuhan kita. Maka Baitullah niku adalah tempat kita kembali kepada Allah. Sebaik-baik tempat kita kembali kepada Rabb kita yakni adalah masjid. Maka panjenengan nyun sewu nek onten permasalahan dalam keluarga, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, kalau ada permasalahan dalam pekerjaan misalnya, dalam kehidupan, maka panjenengan cepat-cepatlah kembali ke masjid. Ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat sunnah 2 rakaat, bermunajat kepada Allah secara gratis. Secara apa? Secara gratis. Tidak perlu pakai keris petir, Pak, Bu. Tidak perlu pakai jimat-jimat, tidak perlu. Cukup dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan minta rezeki, tapi kok panjenengan malah jauh dari pemberi rezeki. Nah, ini kesalahpahaman masyarakat kita.
Maka ayolah bersama jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tadi beriman kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid dan juga sholat berjamaah dan menunaikan zakat. Maka masjid ini harus bisa juga memberdayakan masyarakat sekitar masjid. Masjid bukan hanya untuk sekedar tempat kita sholat. Masjid bukan hanya untuk sekedar kita bermajelis ilmu, tapi bagaimana lingkungan sekitar kita juga kita perhatikan. Panjenengan sudah pernah ke Jogokarian boten? Masjid Jogokarian di Yogyakarta niku, Masya Allah, tabarakallah. Panjenengan kalau misalnya di hari Sabtu nopo di hari Ahad niku pagi, niku UMKM, pedagang-pedagang kecil niku mereka diberdayakan. Ya, sholat subuhnya niku kayak sholat Jumat Pak, sampai di jalan. Karena apa? Lah inilah fungsi dari masjid. Tidak hanya sekedar beton dan besi, tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga bagaimana manfaat dan kontribusi. Saya pernah ditelepon oleh salah satu takmir masjid di daerah Makassar sana. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konsultasi masalah saldo keuangan masjid Mas Bayu. Oh monggo. Mas, mohon maaf, saya mau curhat ini. Saldo di masjid saya senilai 260 juta rupiah. Berapa? 260 juta rupiah. Saya bilang, Allahu Akbar, banyak sekali kayak gitu. Ini digunakan untuk apa? Kenapa kok bisa segini? Apa kata beliau? Iya, eman-eman ini takmirnya, eman-eman untuk ngeluarin duitnya. Begitu sudah terkumpul banyak, bingung mau dibuat apa. Maka perhatikan baik-baik untuk pengurus takmir, bahwasanya uang-uang yang ada di masjid ini adalah uang amanah dari masyarakat, uang amanah dari umat, uang amanah dari para jamaah. Maka dipergunakanlah untuk program-program yang ada di masjid. Kadang sering niku nek Jumatan, nggih. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kami dari ketakmiran ingin menginformasikan saldo kami senilai segini-segini. Bangga dengan nilai nominal saldonya. Sibuk memikirkan bagaimana pembangunannya. Keramiknya ini wayai ganti ganti granit. Oh ini kipasnya ini kayak wayai ganti, kita ganti dengan AC. Sibuk memikirkan pembangunan, tapi lupa bagaimana membangun jamaahnya. Padahal PR terbesar dalam ketakmiran, PR terbesar dalam kita mengurus masjid, yakni adalah bagaimana jamaahnya bisa memakmurkan masjid. Ini yang sering lalai para takmir untuk bagaimana memanajemen masjid sedemikian rupa. Ya, sehingga apa? Banyak sekali bangunan megah sekali, bertingkat-tingkat, saldo luar biasa, granit, pakai AC, tapi mohon maaf tidak ada yang mengisinya. Nah ini sebuah keprihatinan saya, sebuah keprihatinan teman-teman semua, bahwasanya kita punya kegelisahan dalam diri, kita punya semacam kegelisahan, kekhawatiran bahwasanya besok ini masjid-masjid yang ada di seluruh dunia ini menjadi candi-candi Islam. Panjenengan pernah ke Borobudur? Panjenengan pernah ke Prambanan? Ya, itu adalah tempat ibadah, tapi sekarang hanya sekedar menjadi candi-candi dan tempat objek wisata. Betul. Nah, maka bersama-sama, mumpung bangunannya sudah berdiri kokoh, kemarin sudah habis pembangunan, maka PR kita bersama-sama yakni adalah memakmurkannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah, dan tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nyun sewu, banyak orang-orang niku yang dia takut kehilangan dunianya. Betul? Banyak sekarang orang niku yang takut cuan-cuannya hilang. Betul? Ya. Bahwasanya kalau dulu kita sering meresani bahwasanya time is money, waktu adalah uang. Maka setiap pemikiran kita, setiap kita mau bergerak, setiap waktu kita pasti selalu mikirnya duit. Nah, di dalam Islam tidak. Di Quran surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi waktu, ya. Jadi Allah niku Pak Bu nek bersumpah dengan akan sesuatu tersebut berarti betapa pentingnya sesuatu tersebut. Berarti waktu niku penting jemaah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kabeh menungso niku merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang dia beriman kepada Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Maka ketika kita memiliki waktu, maka gunakanlah untuk beriman kepada Allah. Gunakanlah untuk menyampaikan sebuah kebaikan dan sebuah kebenaran. Banyak sekarang nyun sewu orang-orang yang dia takut jabatannya hilang. Betul? Takut dengan dunianya hilang, berarti bisa jadi dia niku salah satu orang-orang yang hubud cinta terhadap dunia. Fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin. Semoga kalian-kalianlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka penutup dari kita memakmurkan masjid niku yakni adalah semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka sejatinya kebahagiaan kita niku bukanlah diukur dari seberapa banyak harta kita. Kebahagiaan niku bukan dilihat dari bagaimana pasangan kita, tapi kebahagiaan itu dilihat bagaimana kita bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita singgung sedikit tadi tentang masalah pembangunan, ya. Bahwasanya sibuk memikirkan pembangunan tapi lalai bagaimana membangun jamaahnya, termasuk nyun sewu, termasuk pemuda dan remajanya. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel, pernah berkata begini, ketika kelak kalian tidak melihat suara gelak tertawa anak-anak riang di masjid, ketika kelak engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, ketika kelak engkau tidak mendengar anak-anak itu azan di masjid, apa kata beliau? Maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Maka jamaah, kita juga harus bagaimana senantiasa mengajak generasi-generasi kita untuk cinta terhadap masjid. Pripun Bu, Pak, jamaah remaja dan pemudanya di sini aktif nggih? Aktif nggih? Alhamdulillah, ini aset berharga kita, Pak Bu. Nyun sewu, saat ini sekarang sangat luar biasa sekali yang namanya pergaulan. Ya, kulon iku selaku pemerhati remaja di Kulon Progo waktu corona dulu di tahun 2020-2021, ya, angka tertinggi nyun sewu hamil di luar nikah niku tertinggi usia-usia remaja dan usia-usia pemuda, mereka SMA dan SMK menjelang ujian nasional. Dan sekarang setelah corona sampun hilang, nggih, betul nyun sewu, tempat-tempat hiburan sudah mulai buka, betul. Tongkrongan-tongkrongan sudah mulai buka, betul. Angka kenakalan remaja dan pemuda saat ini meningkat kembali jemaah. Maka salah satu cara untuk menyelamatkan generasi kita saat ini yakni adalah dengan mengembalikan mereka ke masjid jemaah. Di sini nonton TPA Bu, Pak? Ada nggih? Alhamdulillah. Diaktifkan TPA-nya untuk bagaimana mereka generasi-generasi kita ini akan senantiasa faham tentang yang namanya Islam. Nggih, saat ini yang namanya setan gepeng, kalau ngomong setan gepeng, apa setan gepeng? HP. Saat ini yang namanya HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, bapak ibunya di rumah menjadi jauh, tapi pacarnya di luar sana menjadi dekat gara-gara HP. HP juga ini bisa menghilangkan kerukunan antar sesama keluarga, antar bapak, antara ibu sama antara anak. Ya, bapaknya pulang kerja main HP, ibunya pulang arisan main HP, anaknya pulang sekolah main HP, pulang mau bangun tidur main HP.
HP, mau mandi main HP, mau sarapan main berangkat sekolah main pengajian pun main pulang dari masjid pun main mau tidur pun main Kiamatlah hidup kita tanpa HP saat ini. Betul? Ceklah seberapa sering panjenengan buka HP ketimbang buka Al-Quran. Oh, kulo buka Al-Quran di HP, Mas. Wah. Maka yang namanya setan gepeng ini perlu kita manajemen baik-baik, Pak, Bu. Ya, bapak-bapak juga nyun sewu usia-usia seperti itu, Pak. Saya pernah buka HP-nya mereka di YouTube, isinya nopo 18 plus. Paham tak maksud saya? Usia-usia seperti itu yang mereka belum paham, belum seharusnya mereka memperlihat seperti itu, malah sudah dipertontonkan. Betul? Yang namanya YouTube, apalagi sekarang TikTok. Betul? Ya, TikTok, terus apa lagi? Facebook dan segala macamnya. Ini sudah menjadi luar biasa sekali sosial media saat ini. Maka perlu juga penting untuk bagaimana Bapak nyun sewu Pak, harus saya katakan panjenengan iki di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak rijal niku, laki-laki niku sebagai qawwam niku nopo? Sebagai percontohan, sebagai orang yang digugu, sebagai orang yang dicontoh. Maka panjenengan nyun sewu jangan hanya puas hanya sekedar mencari nafkah, jangan hanya sekedar puas mencari rezeki, tapi juga harus punya niat untuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan ibu, bu, mbak, panjenengan itu adalah apa? Madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya saat niki luar biasa. Dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu diajari sama ibunya di rumah setelah maghrib buka Iqra, betul? Alif bata A, alif kasro I, alif doma U, dibaca A I U. Pinter. Sakniki bukanya TikTok nduk. Begini loh TikTok yang baik dan benar. Saya nggak yakin generasi kita 20 tahun 30 tahun ke depan kalau mereka masih dengan seperti itu, dengan setan gepengnya, maka saya yakin hati-hati, masjid ini nanti akan kedepannya akan kosong. Maka nyun sewu panjenengan jangan hanya puas dengan kesolehan pribadi. Anda sudah sholat, panjenengan niku sudah puasa, sudah tahajud, sudah duha, sudah umroh, sudah haji bahkan, tapi anak panjenengan terbengkalai, nilainya 0. Saya katakan seperti itu. Karena mereka inilah aset-aset ke depannya, dan mereka inilah investasi akhirat kita untuk ke depannya. Maka jagalah baik-baik anak-anak kita untuk senantiasa bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian itu dari bahaya api neraka. Ajak anak istri kita untuk senantiasa berangkat ke masjid pengajian. Pak, Bu, nyun sewu niki bapak kali ibu berangkat pengajian nggih? Nggih. Soalnya ngoten niki, kalau bapaknya saja yang berangkat ngaji, ibunya enggak, nanti di rumah pasti akan debat. Kalau bapak sama ibu berangkat pengajian bareng-bareng, debatnya enak. Yang satu pakai qala Rasulullah, yang satu Allah berfirman, kan enak debatnya nggih. Tapi kalau satu pengawasan, satu enggak, nah ini akan bahaya. Ustadz tadi suruh nutup aurat loh. Aurat yang kepiye iki? Nah, maka tidak balance dan tidak seimbang. Maka Bapak Ibu haruslah juga berangkat untuk ke masjid pengawasan. Nggih. Apalagi saniki yang namanya pacaran niku nyun sewu luar biasa sekali. Mungkin zaman panjenengan dulu ya, orang kalau berpacaran niku seorang cowok nyun sewu datang ke rumah panjenengan, menemui seorang anak panjenengan, anaknya dikunci di kamar, si cowok bertemu dengan bapaknya. Betul? Sekarang berbeda, bapaknya yang dikunci di kamar, anaknya yang pergi berpacaran keluar sana. Ini terjadi Pak, Bu. Luar biasa sekali. Ya. Dan juga Masya Allah, tabarakallah ya. Ini sebuah perhatian kita juga khususnya ya. Terkadang anak-anak remaja begini Pak, Bu, pemuda begini mengatakan, ngapain Mas Bayu gembor-gemborin anti pacaran? Ngapain Mas Bayu berdakwah tentang pacaran? Wong bapak ibu saya aja membolehin saya pacaran.
Betul? Ada di sini yang membolehkan anaknya pacaran? Nah, perhatikan, kalaulah ada bapak atau ibu yang membolehkan anaknya berpacaran, itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Karena apa? Dia melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah bersama-sama, kita ini hidup di dunia ini sangat singkat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Sinten Pak Takmir? Sinten? Oh. Kulo pernah mengisi di suatu daerah di Bantul. Ketika kulo mengatakan Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang mati. Kayak ini yang tendam kesumat antara jamaah sama takmir. Tapi insya Allah di Masjid Ar-Rahman ini enggak ya. Amin ya. Terus Pak Takmirnya langsung jawab, sik utangku isi akeh. Ya, lalu apa yang kita bangga-banggakan di dunia ini jamaah? Ya, kita ini hidupnya singkat di dunia ini, jangan berleha-leha. Ketika kita tahu hidup di dunia ini, ngapain kita hidup di dunia ini Pak Bu? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan mengabdi, beribadah kepadaku. Maka panjenengan kalau diberi kesehatan, diberi harta, diberi tenaga yang kuat, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu esensi kita hidup di dunia mau ngapain, maka kita jangan sampai leha-leha, jangan sampai ingah-ingi, tura-turu, ngopa-ngopi, udat-udut, pahpoh, celingak-celinguk, imbas-imbis. Tidak ada amal soleh yang kita lakukan, sangatlah rugi. Betul? Hidup hanya sekali, maka gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita pergunakan kembali beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayolah jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika panjenengan niki memakmurkan masjid, maka panjenengan niku sejatinya sedang berbisnis intan. Sedang berbisnis napa Pak, Bu? Berbisnis intan. Intan niku napa? Intan surullaha yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sejatinya kebahagiaan itu saya sampaikan tadi, yakni adalah bagaimana kita nikmatnya beramal soleh. Ya. Karena salah satu tanda bagaimana Allah niku dia mengabaikan seorang hambanya, maka apa? Hamba tersebut disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka cek dalam kehidupan panjenengan, apakah panjenengan niku sudah bermanfaatkah usianya, sudah bermanfaatkah umurnya atau belum? Ya, Rasulullah SAW itu pernah ngendiko bahwasanya umatku itu usianya kisaran berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Maka panjenengan Bu, Pak, nek sampun 60 tahun, sampun warning nggih, sampun hati-hati ya. Cek. Ya, apalagi yang remaja-remaja, pemuda-pemuda yang usianya 30 tahun, berarti sudah setengah dari kehidupannya. Nah, kadang begini, yang pemuda-pemuda mengatakan engkau seklah leha-leha dulu mumpung masih muda, padahal yang namanya kematian itu bukan nomor urut melainkan nomor cabut. Makanya bapak-bapak juga jangan merasa pesimis. Oh, saya sudah tua ini wis wayahe. Belum tentu, tapi biasanya yang paling sering duluan itu bapak-bapak kali ibu ya. Pertanyaannya bukan kapan kita meninggal, tapi pertanyaannya kita meninggal dalam keadaan seperti apa. Semoga panjenengan semua yang ada di sini senantiasa Allah istiqomahkan sampai nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikutin kalimat saya, ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua,
baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Pemuda, remaja, jangan nunggu tua baru sampai ke masjid. Engko sik lah isi nom, wis main-main sik wae. Engko nek wis rada-rada tua sithik lagi menyang nang masjid. Ya, soalnya mayoritas jamaah yang ada di masjid niku cek soft terdepan siapa? Pasti sepuh. Betul. Dan ke masjid niku sampai mati. Bukan nunggu mati baru kita sampai ke masjid. Betul? Ya. Maka kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara. Dengan berapa cara, Pak, Bu? Dengan dua cara. Yang pertama, kita berangkat ke masjid niku dengan menggunakan kaki kita sendiri, melangkahkan diri kita ke masjid. Dan yang kedua, kita berangkat ke masjid ini, kita sudah digotong keranda dan sudah terbungkus kain kafan dan disolatkan. Panjenengan milih mana? Milih berangkat pakai kaki sendiri atau milih digotong sama orang? Kan enak digotong sama orang, buatan capek. Perasaan bola nih. Nah, berangkat sendiri pakai kaki. Sepakat. Kalau kunci jawabannya Pak Takmir, berarti besok sholat subuhnya ramai seperti ini. Amin. Ya toh? Dititeni Pak Takmir, moga-moganya yang tadi bilang sepakat. Iya. Harus seperti itu. Yang namanya ibadah, yang namanya amal soleh, yang namanya sholat berjamaah itu diawali dengan apa? Keterpaksaan dulu. Paksa diri. Karena setaniku senang, ya kan? Cek. Setaniku senang kepada orang misalnya waktu subuh, ya kan? Waktu subuh niku panggilan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi yang namanya setan, ya kan, luar biasa sekali. Engkosek lah lagi adzan. Betul? Ya, engkosek paling yo jedane 10 menit dari adzan ke iqomah. Engkosek lah. Rapopo dadi masbuk sithik rapopo. Akhirnya apa? Terlelap lagi sehingga tidak berangkat berjamaah sholat subuh. Maka sholat subuh niki sangat luar biasa sekali perjuangannya. Betul nggih? Apalagi saat niki musim-musim pancaroba, musim hujan nggih. Kadang subuh niku hujan nggih. Tapi itulah cobaan kita, itulah ujian kita untuk bagaimana bisa mematahkan semua itu, untuk bagaimana bisa bersama-sama melangkahkan diri kita ke masjid jemaah. Nggih? Maka ayolah jemaah, Masjid Ar-Rahman niki sudah sangat luar biasa bangunannya, sudah kokoh, sudah bagus, tinggal bersama-sama. PR terbesar kita untuk memakmurkan masjid. Dan takmir nyun sewu para DKM, harus saya katakan panjenengan niku bukan penguasa masjid. Napa? Bukan penguasa masjid, melainkan apa? Pelayan umat. Walaupun panjenengan ada otoritas di dalam kemasjidan, tapi bukan menjadi penguasa. Saya pernah mendapatkan salah satu takmir di salah satu masjid. Wah, luar biasa sekali otoriternya Pak Bu. Nopo-nopo jamaah mau begini, ndak boleh. Ngentek-ngentek duit. Padahal duit selalu ada masuk setiap pekannya, setiap pengajian. Tidak dipergunakan untuk apa-apa. Ya, ada salah satu masjid nyun sewu. Saya pernah didatangi. Ini takmir dari Wonosobo ya. Kalau di Wonosobo niku ciri khas dari masjidnya niku menara-menaranya tinggi-tinggi Pak Bu. Ya, wis pokoke kepiye carane intinya menaranya tinggi-tinggi. Suatu ketika ada DKM datang ke rumah saya. Nyun sewu Mas Bayu, nggih. Kaping sepindah kula nggih silaturahim. Kaping kalih niki katanya Mas Bayu punya kenalan donatur-donatur banyak nggih tentang pembangunan masjid. Oh nggih, wah dengan semangatnya oh nggih padahal nggih mboten nenten ngeten. Oh nggih insyaallah ada ngoten niku. Niki kula membawa proposal pembangunan masjid. Bu, sekarang tahun 2000 berapa, Bu? 2022. Proposal yang diajukan ke saya tahun 2012. 10 tahun yang lalu saya buka ternyata niku bangunannya menara. Pak, niki kok 10 tahun kok ndak jadi menaranya? Iya Mas, ini ndak ada orang yang mau berdonasi. Saya bilang,
Saya tanya kepada bapaknya, oh gitu nggih, nggih. Saya tanya Pak kepada panjenengan, panjenengan niki DKM-nya, takmirnya, nggih. Tujuan jenengan niku buat menara niku nopo? Biar megah Mas, masjidnya. Terus kalau sudah megah, apakah jamaahnya ramai? Kelakep dia. Enggak juga. Lalu jenengan ngapain bangun menara? Ngentek-ngenteknya duit. Kalau zaman Rasulullah dulu, bahwasanya menara itu dibangun untuk melihat mana nih dapur-dapur yang ndak ngebul. Nah, zaman sekarang kan wonten HP, sudah ada WhatsApp, betul. Nggone lek kae urung madang misalnya. Oke, diantarkan panganan. Maka saat ini sudah sibuk dengan pembangunan, tapi lalai untuk bagaimana membangun jamaahnya. Selanjutnya, ternyata DKM-nya itu sendiri tidak pernah berangkat ke masjid. Bendahara pembangunannya juga tidak pernah muncul di masjid. Pantesan saja ini garapan masjidnya tidak pernah selesai. Begitu ditanya saldonya 80 juta waktu itu, nyun sewu, 80 juta rupiah. Ketika ditanya salah satu jamaah, mohon maaf Bapak, niki saldonya mana? Kenapa nanya-nanya saldo? Berarti kamu tidak percaya sama saya? Bukan masalah itu, tapi ini tanggung jawab amanah dari para jamaah. Ternyata usut punya usut, uang saldo pembangunan masjid dipergunakan untuk bangun rumahnya. Pahit. Maka hati-hati jamaah, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang terberat di dunia ini yakni adalah amanah. Tapi panjenengan selaku DKM di masjid ini, Allah tidak salah pundak untuk bagaimana memilih orang-orang yang diberikan amanah. Maka pegang amanah itu baik-baik, ya. Panjenengan sebagai DKM, sebagai pelayan umat, pegang erat-erat itu amanah. Panjenengan sebagai jamaah support DKM untuk bagaimana program-program itu bisa tersalurkan. Dan pemuda-pemuda, remaja-remaja, mainkanlah potensi Anda untuk bagaimana bisa bersama-sama memakmurkan masjidnya Allah ini jamaah. Maka ayolah jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-samalah mulai pada malam hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, cek kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya usia saya sampai pada malam hari ini saya pergunakan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakmurkan masjidnya Allah. Coba panjenengan kalau di rumah ada orang yang membersihkan lantai rumah panjenengan, seneng mboten? Seneng. Kalau ada yang ngelap-ngelap kaca di rumah panjenengan, seneng mboten? Seneng. Apalagi Allah ketika melihat ada hambanya yang dia membersihkan rumahnya, luar biasa sekali. Allah begitu senang dan cinta terhadap seorang hambanya. Maka kebahagiaan itu tadi saya katakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah ada pada rasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia taat kepada Allah, dia diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan min haitsu la yahtasib, dengan dia diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nggih. Maka timbullah yang namanya keberkahan. Definisi berkah niku nopo Pak Bu? Berkah niku nopo Pak Bu? Biasanya kan sering kita ngalap berkah Ustadz, kita mau mencari berkahnya di masjid ini. Namun pertanyaannya berkah niku nopo toh? Berkah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka cek, kalau panjenengan mengurus masjid, panjenengan memakmurkan masjid, ada bertambahnya kebaikan dalam diri panjenengan. Oh, mungkin rezeki mungkin menjadi lancar. Oh, mungkin anak menjadi nurut. Oh, mungkin istri menjadi sayang, tambah sayang. Oh, suami menjadi cinta sama kita. Apapun itu hal yang pertama kebaikan, berarti itulah yang disebut namanya berkah. Maka ayolah bersama-sama kita ini menjadi pemulung berkah di masjid ini. Bersama-sama kita beramal soleh melalui masjid ini, Masjid Ar-Rahman jemaah.
ya, eman-eman duitnya sudah digunakan untuk pembangunan, maka kita juga harus bagaimana memakmurkannya dengan bersama-sama menjalankan apa-apa yang sudah dijalankan oleh ketakmiran, program-program apa saja yang dilaksanakan, maka laksanakan, disupport dengan maksimal, mumpung Allah masih berikan kita kesehatan, mumpung Allah masih berikan kita nikmat waktu luang. Karena kalau sudah dihilangkan rasa nikmat itu, maka hati-hati, ya. Maka iman itu penting, ya, amal soleh itu juga penting, ya. Tapi panjenengan gini, oh kok saya ini sudah beriman, saya ini sudah beramal soleh banyak-banyak, tapi kok saya ini tidak dapat keberkahan ya, saya ini kok begini-begini saja hidup saya. Jangan sampai rasa suuzon kepada Allah itu hadir. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Bisa jadi ada salah niat dalam diri kita. Ada yang mengatakan seperti ini, tapi Mas Kae, tapi Pak Kae orang pernah tahu ibadah, dia nggak beriman kepada Allah, tapi kok rezekinya lancar, tapi kok usahanya mantap, luar biasa sekali kehidupannya. Maka saya katakan, ketika dia tidak beriman, ketika dia, mohon maaf, dia tidak beramal soleh, jauh dari Allah, bisa jadi itu yang disebut namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kenikmatan yang melalaikan. Dielu-elu, dicor-corke rezekinya, tapi sejatinya Allah itu sedang marah, sedang murka sama dia. Ketika sudah diberikan full, maka dia akan ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Maka hati-hati, dan kita tidak perlu iri dengan orang seperti itu. Irilah dengan orang yang tenaganya dipergunakan untuk beramal soleh di jalan Allah. Irilah dengan orang yang punya hartanya diperjalankan di amal soleh di jalan Allah. Irilah dengan keluarga yang bagaimana keluarganya taat kepada Allah. Nggak perlu kita iri kepada orang-orang yang seperti itu. Sepakat? Sepakat. Maka ayolah mulai dari rumah kita masing-masing. Karena Pak Bu, saya sampaikan, miniatur peradaban sejatinya itu berawal dari rumah masing-masing. Maka sebelum Anda keluar bermasyarakat, sebelum Anda keluar berjamaah, kita perbaiki dulu rumah tangga kita masing-masing. Kita perbaiki dululah keluarga kecil kita masing-masing. Semoga ayahanda senantiasa dikuatkan bahunya untuk senantiasa menjadi suami yang bertakwa kepada Allah. Saya doakan ibunda-ibundanya menjadi istri-istri yang soleha, menjadi istri-istri yang manut kepada orang tuanya, manut kepada suaminya. Dan anak-anak, semoga anak-anak kita kelak menjadi generasi-generasi Quran, menjadi generasi-generasi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati. Amin Allahumma amin. Sampun jam berapa Pak niki Pak? Jam 9, jam 8. Setengah songo. Nggih. Cek nih. Jam 9 nggih. Mboten terasa nggih, yang namanya majelis ilmu niku tidak cukup hanya 2 jam, 3 jam saja. Seminggu niku ada berapa jam? 168 jam dalam sepekan. Berapa jam dalam sepekan waktu Anda untuk dipergunakan memperdalam Islam? Ayo. Bisa jadi sebulan sekali, betul. Bisa jadi selapanan. Maka DKM agendakan sepekan sekali ada pengajian, sepekan sekali ada pengawasan. Sampun ada nggih? Ada, alhamdulillah. Ya. Karena saya kalau sowan kemana-mana, pasti yang pertama saya lihat adalah masjidnya. Karena barometer makmurnya masyarakat itu saya lihat dari apa? Dari masjidnya. Insya Allah, ya. Dan ini penting banget harus saya katakan, definisi atau barometer makmurnya masjid bukan dilihat dari banyaknya jamaahnya, tapi barometer makmurnya masjid itu dilihat dari bagaimana jamaahnya bisa bertumbuh dan berkembang. Masjid Ar-Rahman niki dulu misalnya emak-emaknya nggak bisa baca Iqra, akhirnya bisa baca Iqra. Setelah Iqra akhirnya bisa baca Quran. Dulu jamaah bapak-bapaknya ini nggak pernah berjamaah di masjid. Tapi ternyata pelan-pelan bisa berjamaah di masjid. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya makmur. Kalaulah kita banding-bandingkan, wah ini yang lagi viral ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Mesti kalah Pak Bu. Kalau kita dibanding-bandingkan,
Ar-Rahman sama Jogokarian pasti beda. Jogokarian niku pusatnya kota, pastilah banyak pendatang, banyak orang-orang yang berdatangan ke sana, betul? Beda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman yang kulturnya mungkin petani, pekerja, betul? Betul. Maka bukan barometernya itu banyaknya jamaahnya, tapi bagaimana jamaahnya bisa bertumbuh dan berkembang. Maka Bapak Ibu juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika mau bahagia hidupnya, tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Biasanya emak-emak niku begini sama ayahnya, "Papa, kamu kok nggak seperti Aldebaran?" Ya, selalu dibanding-banding ya kan, selalunya romantisme ya kan, pinginnya begitu begini. Nggak perlu dibanding-bandingkan. Karena apa? Setiap orang, setiap keluarga itu pasti punya kebahagiaan sendiri, dan setiap keluarga itu pasti punya cobaan sendiri. Nggak perlu kita melihat kebahagiaan orang lain, nggak perlu kita melihat cobaan orang lain. Maka haruslah kita introspeksi diri, tidak perlu bandingke. Ternyata lagu Ojo dibanding-bandingke itu sudah menjadi lagu nasional. Saya kemarin pulang ke Makassar, orang-orang Makassar nyanyinya kayak gitu. Wong kong ini kok bisa ya kayak gitu. Oh, ternyata ini sudah menjadi lagu nasional ya, Masya Allah. Generasi TikTok tadi itu luar biasa, ya. Maka jamaah, ayolah bersama-sama. Di Quran surah Ali Imran ayat 110 ini dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Panjenengan niku adalah umat terbaik loh, Pak Bu. Sadar Pak Bu, panjenengan niku adalah umat terbaik. Maka panjenengan juga haruslah berislam secara terbaik. Beriman niku melalui proses berpikir, kenapa kok saya berislam? Kenapa kok saya beriman kepada Allah? Kenapa kok saya beriman kepada Al-Quran? Ini semua harus mencari tahu jawabannya, sehingga apa? Akidah kita kuat. Nyun sewu, di daerah Kalibawang, Samigalu, di tempat teman saya itu, di sana dengan hanya sekerdus mie dengan sebungkus sembako itu bisa berpindah akidah, bisa murtad gara-gara akidahnya lemah. Maka kalau di Kulon Progo niki nyun sewu Ustaz Abid, saya sedikit promosi, ada komunitas, ada forum pengajian namanya Ngaji Rutin. Di situ membahas tentang akidah, tentang aturan-aturan sampai nanti kita berdakwah. Nah, panjenengan kalau misalnya penasaran bisa nanti sharing-sharing kalih kulo, bisa bertanya sama saya. Insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 13 akan buka kelas ngaji rutinnya. Sepekan sekali, 2 jam sekali kita ngaji rutin. Oke, niku informasi saja. Monggo nanti yang penasaran bisa ngabari saya untuk informasi lebih lanjut. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mas Mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan tadi saged bermanfaat nggih. Karena ilmu niku harus sebanding dengan amal. Ya, karena kalau ilmu itu tidak diamalkan 0 dan amal tidak punya ilmu itu juga 0. Maka teruslah kita beramal dan teruslah kita mencari ilmu tentang Islam. Semoga panjenengan semuanya yang ada di sini senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqomah dalam beramal soleh, senantiasa Allah berikan kita istiqomah untuk terus berjamaah, dan panjenengan semua senantiasa dikuatkan bahunya untuk menjadi kepala keluarga, dikuatkan bahunya untuk menjadi ibu rumah tangga, dikuatkan bahunya untuk menjadi bapak, menjadi orang tua di rumahnya. Dan semoga jamaah sekalian, kita tidak hanya bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahman ini, semoga kita kelak bisa berkumpul di Jannah Firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita tutup dengan doa nggih, biar bertambahnya keberkahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan pandangan. Saya minta waktunya 3 menit mungkin untuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini Allah terima amal soleh kita, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lalu. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Alhamdulillahi ala ni'matil iman Alhamdulillahi ala ni'matil Islam Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah Alhamdulillahi ala ni'mati inayah Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an Alhamdulillah Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu maziddah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Mas, Mbak, sehat-sehat terus nggih. Semoga hidupnya berkah berlimpah. Mohon maaf kalau ada sikap, kalau ada ucap yang sampai malam hari ini kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Dimaafkan nggih? Dimaafkan nggih. Alhamdulillah. Semoga kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim lagi, mungkin di agenda-agenda berikutnya dengan insyaallah di tempat yang penuh berkah ini, dan semoga kita semua senantiasa Allah jaga keluarga-keluarga kita dari bahaya api neraka. Amin Allahumma amin. Demikian matur nuwun, jazakumullah khairan Ustaz Abid, jazakumullah khairan Mas Diki dan teman-teman semuanya. Matur nuwun sangat. Semoga Allah mencatat amal-amal ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Demikian jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Bayu tausiahnya kepada kita semua pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam ini menjadi amal jariah beliau yang kemudian kita laksanakan, kita tunaikan dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Jamaah semuanya, marilah acara pada malam hari ini kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifarat.
wabarakatuh.